Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Buat kalian yang masih pada single nih, daripada uangnya habis buat sesuatu yang gak jelas, mendingan langsung aja beli rumah. Nah, sekarang saya mau kasih inspirasi buat kalian para bujangan. Yuk, kita ke rumah Ubed. Selamat pagi, Mas Syakir. Selamat pagi. Halo Mas Rizky. Halo Mas, apa kabarnya? Baik, baik. Selamat datang di rumah Ubed. Ya, tetangga online, udah kenalan kan dengan Mas Syakir. Nah, Mas Syakir ini pemilik rumah Ubed. Ya, rumah Ubed, Mas. Artinya apa tuh, Mas? Rumah Ubed itu dari bahasa Aceh, artinya rumah kecil. Rumah kecil. Iya, tiny house lah ya. Tiny house ya. Ngomong-ngomong rumah kecil, ukurannya emang berapa nih? Ini tuh 5 kali 12. Oke, kalau bangunannya? Bangunannya tuh bawaannya tuh 46. Iya. Cuman sempat renovasi segala macam, ada tambahan mungkin 10 meteran gitu lah, Mas. Oh, oke. Nggak sampai 60 juga ya? Nggak sampai. Nggak sampai 60. Jadi luas tanahnya 60, luas bangunan nggak sampai 60. Ya. Itu 46 aja udah 2 lantai itu ya? Benar 2 lantai. Sebelumnya ya? Iya, benar-benar. Nah, Bawaannya emang 2 lantai. Tapi di dalam udah ada sedikit ubahan. Tadi saya udah lihat. Nanti kalian lihat juga ya. Nah, kita mau ngomongin rumahnya dari depan nih, Mas. Boleh. Ya, ini kayak apa ya? Rumahnya rimbun banget ini, Mas. Iya. Ini emang bawaan developer, terus karena emang rindang gitu, jadi nggak ditebang, nggak diapa-apakan sih. Ini kalau ada yang nanya nih pohon apa, Mas, namanya? Tabebuya ya? Oke. Ini bunganya warna kuning kalau nggak salah. Ini yang warna kuning. Betul. Oke, jadi ini pohon tabebuya. Kalau kalian sering lihat di coffee shop atau di pinggir jalan sekarang udah kayak bunga sakura. Benar. Cocok nih buat di rumah karena ya bentuknya bagus, daunnya nggak terlalu nyampah, sama katanya nggak ngerusak akarnya ya. Betul. Oke, kita lanjut. Di sini banyak banget tanaman nih, Mas. Hobi ya? Ini sebenarnya ini punya tetangga. Gimana? Tapi emang suka tanaman sih. Tapi mostly aku taruhnya di dalam dan di belakang pun ada kayak taman kecil gitu sih. Oke, jadi penyuka tanaman ini tapi dibawanya ke dalam. Iya, benar. Dibawa ke dalam. Tadi ini lupa saya bahas nih. Ini namanya tanaman apa nih? Ini tanduk rusa sih. Oke, tanduk rusa. Ini kalau nggak salah tanaman aslinya Papua nih, Mas, kalau nggak salah. Oh ya? Iya. Ini juga sebenarnya Mas, FYI. Ini tetanggaku yang taruh di sini. Oh gitu. Iya. Jadi emang aku suka tanaman, kemudian pas dipasangin ini, ya Pak, kalau apa boleh, bagus coy. Bagus kok. Di rumah juga ada, cuma belum selebat ini. Tanaman rambatnya pakai dolar ini ya. Betul, dolar. Kalau ini juga Dolar sih aku sendiri. Karena emang dari lebihan di dalam terus dibawa keluar gitu sih. Oke, kita sekarang udah ada di terasnya. Ini standar semua nih ya? Masih standar semua sih, belum diapa-apakan. Pintu engineering door dengan finishing duko. Kemudian jendelanya dia pakai aluminium warna putih. Terasnya agak tinggi dari carport. Ya, ini biar supaya lebih, walaupun rumahnya nggak gede ya, supaya view-nya tetap lebih tinggi gitu. Kita mau lihat dalamnya yuk, karena tadi depannya katanya nggak boleh banyak diubah ya. Kita lihat dalamnya. Oke. Silakan. Permisi. Wah, kita sekarang udah ada di bagian dalam rumah. Bisa diceritain nih, Mas, begitu masuk kita langsung ketemu apa nih? Ini langsung living room. Jadi living room, kemudian ini open space anyway ya. Jadi living room, kitchen area sama dining area itu satu semua sampai ke belakang. Ini tadi katanya sedikit ada ubahan ya? Betul. Nah, itu ubahannya di mana, Mas, di rumah ini? Jadi tuh pas bawaan pertama kali dari developer, kalau bisa dilihat ini tandanya tuh yang sebelah sini. Jadi living room areanya tuh literally cuma sampai sini doang nih. Oke. Ini ada pintu kaca gitu. Terus ini teras bagian sini. Gitu. Kemudian habis itu aku bol sampai ke belakang gitu ya. Jadi kesannya jadi lebih luas sih. Oke. Gitu. Tadinya ruangannya cuma sampai sini. Benar-benar jadi kecil banget kan. Iya sih. Even sofanya nggak muat gitu loh Mas. Makanya pas dibobol jadi kelihatan jauh lebih lega sih. Jadi ini ada penambahan ruang ke belakang ya. Kemudian ada apa lagi nih, Mas? Lantainya kayaknya juga udah ditambahin nih. Benar. Bawaannya sih keramik ya. Cuman aku pakaikan vinil karena emang vibe-nya jadi lebih hangat aja sih, lebih nyaman juga di rumah. Ini kalau bisa kalian lihat nuansanya apa ini, Mas ya?
yang mau ditampilkan? Nah, aku juga sebenarnya bingung ya kalau ditanya tema rumah itu apa. Cuman emang kalau dulu itu aku suka nonton kayak rumah-rumah yang banyak tanamannya di dalam gitu ya. Bohemian tapi nggak bohemian, tapi ya aku suka tanaman jadi dimasukin tanaman beberapa. Kemudian kalau tone di dalam rumahnya sendiri kalau dilihat kan banyakan materialnya kayu ya. Tone-nya juga warna coklat, lantainya vinil, kemudian beberapa furniture juga coklat. Jadi emang kesannya jadi hangat aja sih. Kita lanjut lagi ke Boleh? sini. Oke. Nah, ini dapurnya nih dengan dining areanya. Ini masak sendiri berarti, Mas? Kalau lagi bosan masak sendiri. Jadi kan kalau di sini kan biasanya GoFood dan namanya juga aku sendiri by the way. Oh, iya. Tadi saya udah kasih tahu kok. Oke. Jadi itu kalau biasanya pesan makanan lah ya dari luar. Cuman kalau misalnya emang udah bosan atau kayak pengen makanan dari masakan Aceh segala macam itu biasanya aku masak sih. Tapi emang nggak seaktif itu masak, tapi ya masak. Makanya dapurnya lumayan besar ini ya untuk ukuran rumahnya nih. Dapurnya model linear jadi lurus aja gitu ya. Kitchen sink, terus preparation, masaknya di sini dan ini udah wajib nih kalau misalnya sendiri nih. Bener. bener. Sangat menolong ya. Ya, ini penyelamat nih. Sangat menolong. Karena kalaupun masak kan biasanya nggak bisa buat satu porsi ya. Jadi ya buat beberapa porsi, jadi kayak diangetin. Diulang ya. Bener. Gitu. Cakep Mas. Ini pakai apa? Ingat nggak Mas? Top table-nya. Apa yang namanya istilahnya Mas? Solid surface. Oh. Terus untuk backsplash-nya pakai yang model mozaik. Mozaik, betul. Satu-satu, tapi ini agak gede ukurannya. Menurut aku kayak agak kerepotan juga sih tukangnya untuk ngerapihinnya gitu ya. Jadi kalau emang aku akan renovasi kitchen setnya gitu ya, akan ganti kitchen setnya, aku akan pilih kayak mozaiknya tapi yang agak langsung gede gitu loh. Langsung gede. Jadi jauh lebih rapih juga sih hasilnya. Betul. Finishingnya gitu. Finishingnya lebih mudah ya. Benar. Kalau ini kan satu-satu ya, dia pasangnya gitu. Oh iya. Agak PR memang harus detail banget ini kerjaan-kerjaan kayak gini. Nah ini kalau bisa kalian lihat rumahnya bertolak belakang dengan konsep rumah minimalis. Iya, benar. Apa ya? Kalau aku sih sebenarnya minimalis oke, nggak minimalis oke gitu ya. Tapi kalau dari sisi aku kayak barang yang aku suka ya udah aku masukkan. Yang penting bikin rumah jadi hangat dan nyaman aja sih. Iya sih. Gitu sih. Lebih personal juga sih. Iya, preferensi masing-masing. Preferensi masing-masing benar. Cakep. Jadi ini walaupun barangnya kelihatan banyak tapi ya lumayan rapi lah ya untuk yang tinggal sendiri gitu. Benar. Saya aja dulu Mas waktu masih sendiri kayaknya beres-beres tuh paling males. Benar. Sama sih Mas, kalau beres-beres juga kadang suka, tapi kalau weekend udah pasti inilah ya, beberes segala macam. Nyempetin ya? Ya, nyempetin sih. Oke, mantap. Gitu. Oke, ini kalian udah lihat sampai sini dan di sampingnya itu masih ada area lagi, yaitu area outdoor. Ya, yaitu area hobi juga nih. Benar, karena kebetulan suka tanaman kan ya. Oke, kita lihat ya. Ini sebenarnya bisa dibuka semuanya sih. Mau dicoba buka semuanya dulu? Coba Mas. Boleh ya. Di sini nih tanaman-tanamannya Mas Zakir dipelihara. Ini berarti rotasi, ada yang di dalam, ada yang taruh luar. Gitu. Benar, rotasi. Jadi kayak tanaman sebenarnya dulu itu tanamannya mostly di dalam Mas. Aku kayak keluar masukin tanaman itu kayak seminggu bisa 2 kali gitu lah. Kalau pas mau disiram ditaruh keluar, sama sekaligus ini dapat matahari langsung kan, sama hujan juga gitu. Cuman tahun lalu itu aku punya member baru, punya kucing 2. Ini salah satunya. Jadi kayak agak sulit kalau dimasukin tanaman lama-lama ke dalam rumah kan. Jadi mostly sekarang tanaman di luar, cuman beberapa dimasukin ke dalam gitu sih. Oh, tadinya bahkan lebih hijau dari ini. Lebih hijau dari ini. Jadi kayak di mana-mana ada tanaman saya, aku di sini taruh tanaman, di situ tanaman, kemudian di sana juga space-nya untuk tanaman. Sekarang udah mainan kucing sih. Karena ada member baru di rumah. Bener. Ya. Wah, ini banyak banget macamnya, Mas. Yang paling mahal yang mana nih? Yang paling mahal sebenarnya range harganya mirip-mirip sih ya. Mirip-mirip. Cuman aku itu paling cocok sama jenisnya philodendron sih Mas. Yang mana tuh? Banyak ya, ini juga jenisnya philo, ini philo, ini philo, ini philo. Cuman kayak tipenya beda-beda lah ya. Bentuk tapi yang daunnya paling bagus ya bentuk daunnya. iya, gede-gede gitu lah ya. Dia juga punya yang daun kecil. Cuman emang yang paling aku suka banget itu yang philodendron yang itu Mas, namanya McDowell. Itu dinamain sendiri apa? Bukan, aslinya McDowell. Nama variannya itu. Nama varian itu. Gitu. Kalau ini ya tanaman sejuta umat lah ya, ada monstera. Monstera ya. Oke. Kalau ini apa nih yang gede nih? Gitu. Ini aku nggak tahu namanya, tapi ini keladi-keladian aja sih Mas. Oh, yang liar ya?
nggak liar juga, cuman emang beli karena emang apa namanya ini ya apa pattern daunnya tuh Patternnya, bagus gitu. Yang lihat itu nggak ada patternnya, cuma Yang lebar langsung doang. gitu ya. Kayak Cuman pohon aku nggak tahu talus lupa tuh. namanya apa. Oke, kalau kalian inget atau kalian tahu namanya tulis di kolom Boleh. komentar ya. Sama udah sih paling ya sirih gading gitu-gitu. Kan juga sirih gading lah ya. Yang paling langka yang mana yang paling langka? Nggak ada yang paling langka sih mas. Semuanya semua yang bisa ditemukan di toko tanaman terdekat. Oke. Oke. Cakep. Tuh. Ini aduh. Kira-kira inget nggak Mas ini? Luasnya berapa nih area outdoor? Oke. Bingung gak aku. Ini tuh kayak ada 3 meteran kali ya mas ya. Ini nggak nyampe, ini 2 meteran mungkin. 2 meteran ya. Nggak nyampe. Cuman kalau tamannya bahkan kayak ini cuma 1 meteran sih. Ini fix 1 meteran, ini kayak ada di 3 meteran. Oke. Gitu. Itu di atasnya dikasih Paranet. supaya Kenapa? Karena jadi tanaman itu kalau kena direct matahari itu angus kan daunnya kan. Jadi makanya aku pakaiin paranet ini kalau nggak salah kayak 75% gitu itunya. Jadi bisa ngefilter sih. Jadi tanaman-tanamannya tuh daunnya tetap oke, bagus. Oke, nggak kena cahaya langsung. Nggak langsung betul. Kalau langsung pasti gosong sih. Iya ya. Kecuali ini nih kayaknya agak kuat nih dolar. Udah ya, dolar ya emang anti ini. Sama ini juga sih mas, aku tuh kalau setahun sekali kan biasanya pasti mudik gitu ya. Jadi kalau misalnya mudik tanaman kalau dibiarin di sini terus tertutup kan udah udah mati pasti kan. Jadi kalau dibuka kayak gini, hujan itu pasti kena. Gitu. Cakep. Tetap aman. Asik. Yuk kita lihat lagi area dalam rumahnya. Jadi kamarnya ada 2 mas. Ya betul. Ada di mana dia? Kamarnya 2 langsung di atas sih. Oh di atas dua-duanya. Kalau ini apa nih? Ini kamar mandi, tapi sebenarnya nggak dipakai untuk kamar mandi. Oh ya udah. Jadi lebih ke kayak naruh barang-barang, semacam dijadikan gudang gitu ya. Sama paling ya buat, ya itu aja sih. Jadi emang belum diapa-apakan juga dari developernya mas. Oh iya, jadi itu alih fungsi kamar mandi. Bener. Kamar mandi yang digunakan hanya yang di atas ya. Di atas aja. Kita lihat mas. Ya. Tangganya aja terang nih. Ini tempat duduk-duduk Kucingnya sih. Oh, dapat spot keren loh kucingnya di sini. Oke, tadi di bawah kamar mandi kan udah alih fungsi. Sekarang kita lihat kamar mandi lantai 2-nya nih yang dipakai. Wah, ini masih standar nih semua. Masih standar semuanya sih mas. Oh, Cuma aku tambahin shower curtain doang sih. Oke, terus di sini kamar mandinya lumayan terang nih. Ini posisinya di bagian depan rumah. Jadi pakai kaca boven gitu ya, zigzag. Nggak perlu buka tutup. Dan ini jadinya kamar mandinya terang dan bebas lembab. Betul, kering sih. Jadi Kering, setiap dipakai pasti kering tanpa pakai exhaust juga sih. Iya. Aku pakai exhaust tapi nggak Jarang dinyalain. bukan jarang dinyalain tapi nggak emang kalau dinyalain pun ya sama aja sih. Sama aja. Karena kan terbuka anyway ya. Oke. Pintunya sendiri pakai ini masih standar juga mas? Masih standar semuanya sih mas. Pakai UPVC. Itu kamar mandinya. Oke. Sekarang kita mau lihat pintu satunya nih. Ada apa nih balik pintu ini? Jadi silakan. Ayo sini. Oke, ini kamar pertama nih. Ini kamar pertama. Wah, keren mas. Ini kayak distro mas. Ada pajangannya. Iya. Udah nggak muat di lemari mas. Oke. Gitu. Ini kamarnya begini mengingatkan saya pada kamar kosan mas. Mana? Bener-bener. Gimana mas? Ini tuh sebenarnya jadi kan ada 2 kamar lah ya. Ada kamar utama yang lebih besar, terus ini yang kamar keduanya lah kamar anak sebenarnya peruntukannya. Cuman karena emang aku sendiri lebih suka pakai kamar ini sih untuk tidur gitu. Jadi untuk kamar yang satu lagi biasanya dipakai sama teman atau kayak keluarga yang datang sih. Oh gitu. Justru kebalikannya. Kebalikannya karena lebih suka di sini karena ada tabi buyanya juga sih mas. Oh iya. Jadi kayak kelihatannya kan langsung tanaman kan ya. Jadi nggak kelihatan rumah orang juga. Jadi benar-benar. nyaman sih. View-nya bagus di sini ya. Lebih enak. Terus ukurannya juga kayaknya Betul. buat sendiri gitu nyaman-nyaman aja ini. Benar. Nah kita lihat dekorasinya yuk. Di sini ada ambalan. Ini ambalan pakai kayu apa mas? Kayu jati, tapi mungkin kayak jatinya grade-grade sekian lah ya mas ya. Tapi itu jati. Terus di sini saya perhatiin banyak hiasan dari makrame ini mas. Iya benar. Jadi waktu pandemi lah ya, ya pas pindah ke sini gitu, aku mulai ya ngapain lagi ya di rumah gitu ya. Jadi ya kayak bikin-bikin makrame gitu mas. Jadi lihat tutorial di YouTube. Jadi Terus DIY tuh? DIY. Oke. Di bawah juga sebenarnya ada beberapa tuh. Iya, kalau tadi saya nggak, itu juga bikin sendiri semua sih. Oh oke, pantesan sampai sebanyak itu ya. Ternyata Iya. hasil karyanya sendiri.
bikin sendiri gitu. Karena emang pas pandemi emang ya bingung juga mau kemana kan. Kayak kemana-mana juga lagi harus ada apa namanya antigen dan lain-lain. Jadi kayak udah dipakai buat isi waktu. Betul. Weekend. Akhirnya Gitu. berkreasi ya. Ya. Ini lantainya juga standar Masih kayaknya. standar semuanya sih. Granite 60 kali 60. Terus ini cerminnya lucu nih, cerminnya. Oh ya, cerminnya Model apa ya? Gelembung gitu. Oke. Kita lihat kamar kedua boleh, Mas? Boleh, ayo. Oke, ini kamar keduanya. Ini juga sama, belum diapa-apakan gitu ya. Yang tadi lebih hidup tuh. Benar, nuansanya. karena emang ini lebih jarang dipakai juga sih. Ini si pemalu ya. Iya, yang introvert. Nah, ini luasnya berapa nih? Kayaknya lebih gede ya, Mas? Lebih gede. Ini tuh kayak ini 3,9. Ini tuh di 2,5. Oh, oke. Itu lebih luas sih. Lebih luas. Cuman emang jarang. Ya dipakai cuman buat naruh lemari sama kayak kalau ada tamu sama keluarga yang datang sih dipakai kamarnya. Oke. Terus di sini juga masih dapat bukaan ke area belakang, dan area belakang itu karena tadi habis direnov ya. Betul. Jadinya jadi lantai tuh dak-dakan. Jadi kalau mau nyambung nanti tinggal gampang sih. Iya. Jadi didak duluan aja gitu. Oke, tinggal bikin dinding keliling ya. Ini bisa satu kamar lagi di situ. Benar. Nanti lah ya, Mas. Betul. Kalau pas butuh. Bener. Sekarang sih kebutuhannya cuman ini aja sih. Iya. Cukup. Udah cukup nih. Cukup dulu. Cakep. Gitu sih. Kita lanjut ngobrol di bawah yuk. Boleh? Ayo. Oke. Ya, tetangga online. Kita udah ada di akhir tayangan. Berarti waktunya kita tanya jawab dengan Mas Syakir nih. Tadi kan di depan saya udah mention ya, tetangga. Kalau kita akan home tour ke rumah bujangan. Jadi ini, sorry nih Mas Syakir ya. Bukan bermaksud pertanyaannya personal gitu. Tapi buat menginspirasi tetangga-tetangga yang masih single nih, mungkin di luar sana. Nah itu gimana tuh kepikiran supaya tahu-tahu gue pengen invest beli rumah gitu. Oke. Gimana? Sebenarnya karena ini sih Mas, aku tuh kan rantau lah ya. Maksudnya aslinya bukan dari sini, aslinya dari Aceh gitu. Biasanya dulu ngekos di daerah Jaksel segala macam. Cuman kalau ada keluarga datang, jadi kan agak repot ya. Kayak harus di kosan gitu, atau kayak harus buka harus ke hotel segala macam. Jadi kayak pertimbangannya itu satu. Terus yang kedua, harga kosan di daerah dekat kantor juga lumayan banget ya per bulan gitu ya. Jadi kayak kenapa nggak dipakai buat alokasi, buat cicil aja sih gitu. Makanya ya udah ambil rumah di daerah sini di Tangsel. Keren ya itu. Pertimbangannya akhirnya memutuskan ya untuk beli rumah sendiri. Betul. Nah, pertanyaan lanjutan. Waktu itu umur berapa? Umur 30-an mungkin ya. 30-an. 30. Kayaknya 30 pas. 30 pas. Oke, itu buat ini aja ya, buat sebagai pengetahuan lah. Jadi ketika kita ingin punya atau ingin memiliki rumah tuh bisa kalian mulai sejak usia muda. Jadi ketika memutuskan ambil rumah ini, apa yang pertama dilakukan? Waktu itu tuh tahun 2020 akhir lah ya, selesai renovasi segala macam. Nextnya pasti bingung isi rumahnya sih Mas. Oke. Karena kan sebenarnya aku berangkat dari kosan kan. Di kosan juga barang-barangnya ya nggak ya cuman ada kulkas kecil segala macam lalala, jadi kayak harus dimikirin isi rumahnya nanti kayak gimana. Itu juga harus di-prepare sejauh-jauh hari. Jadi kayak selain buat TP segala macam, nah itu juga salah satu yang perlu dimasukin ke salah satu concern sih yang harus diperhatiin gitu. Karena pas masukin furniture ke dalam itu lumayan banget. Terus waktu itu aku milihnya kayak harus isi nggak sekalian semua tapi mostly harus banyak karena satu aku pindah dari area yang rame banget pindah ke sini gitu ya. Kemudian sendiri juga. Terus kalau misalnya emang mau janjian sama teman kan udah jauh ya. Kalau dulu pulang kantor udah pasti kayak kemana segala macam lalala. Nah sekarang itu kalau misalnya mikirnya kalau misalnya udah pindah ke sini udah pasti PR kan. Makanya kayak dibikin rumah ya sebisanya TV harus ada deh gitu. Atau kayak harus ya ada yang bisa dikerjain di rumah sih gitu. Makanya dapur kayak, gitu bener. ya. Makanya kayak furniture itu aku bisa dibilang yang gede-gedenya itu aku masukin di awal-awal gitu. Karena kebutuhannya ini ya, survival. Bener. Terus waktu itu juga pandemi kan Mas ya. Jadi kayak udah ekstra lah. Makanya waktu itu nyari juga kesibukan yang lain. Contoh kayak bikin DIY project inilah gitu. Gitu sih Mas. Nah itu tadi soal furniture yang banyak. Nah ada tips nggak nih buat tetangga yang mau, ya mungkin rumahnya nggak terlalu besar nih Mas, tapi pengen furniture banyak. Banyak itu artinya di sini dia memang butuh gitu. Nah itu ada tips kan?
Kalau aku sih sebenarnya kalau ada space yang masih kosong itu aku juga gatel sih pengen isi gitu ya. Itu satu. Tapi kalau misalnya emang udah kepenuhan pasti ada salah satu yang korbanin untuk dikeluarin sih. Jadi kayak nggak bisa banyak-banyak semuanya dimasukin ditumpuk-tumpuk lah ya. Tapi emang aku tipe yang suka rumahnya rame. Dan apa ya, berasa rumahnya sih Mas. Dan kalau aku nggak tahu, jadi kayak setiap rumah itu menurut aku punya aromanya masing-masing lah ya. Betul. Jadi kalau misalnya aku pulang ke rumah aku yang di Aceh, aku bisa hafal banget tuh rumahnya kayak gimana, baunya kayak gimana, segala macam. Nah ini tuh rumah ini tuh lama banget akhirnya aku bisa dapetin itu sih. Oh gitu. Jadi kayak karena pertama-pertama kan kosong banget ya, terus Iya. diisi barang juga masih satu. Kemudian habis itu aku sempat pulang ke Aceh lama. Baru abis itu 2021 mid lah ya, aku balik lagi baru coba isi perintilan segala macam. Perintilan ini sih sebenarnya yang bikin rumah jadi lebih hidup sih menurut aku. Lebih hidup ya. Lebih ada baunya. Bener. Lebih berwarna. Lebih berwarna gitu. Tanaman juga bikin rumah jadi hidup sih. Kayak kalau emang ada tanaman indoor yang bisa dimasukin, menurut aku bisa banget sih bikin rumah jadi lebih ya hidup aja sih. Lebih hidup ya. Jadi terasa rumah ditempatin gitu kalau. Bener. Berasa rumah ditempatin bener. Oke. Kemudian untuk renovasi yang dilakukan waktu itu masih ingat nih, kira-kira habis berapa nih? Kalau renovasi itu aku habis di 70-an. 70-an. Betul. Itu udah termasuk vinilnya ya Mas ya. Jadi vinil satu ini, kemudian ini juga termasuk kayak bangku sama mejanya, sama ngedak di bagian atas, kitchen set. Kitchen set juga? Lumayan ya, lumayan terjangkau. Oh gitu. Aku juga sebenarnya kurang ngerti sih Mas. Itu juga kayak kewalahan sih waktu itu. Kayak kalau nggak punya kenalan kontraktor gitu-gitu. Jadi kayak itu kewalahan banget. Jadi waktu itu aku tanya-tanya, misalnya pas aku dapat kayak rincian harga segala macam, aku lempar ke temanku yang teknik sipil, tolong diliatin dong, ini udah cocok belum harganya gitu. Jadi kayak tawar-menawar kayak gitu sih Mas. Sampai akhirnya aku deal segituan. Kurang lebih kayak gitu sih. Worth it Mas ini, cakep. Jadi kalau kalian biasa lihat rumah Ubud di Instagram, nah kita sekarang udah home tour. Biasanya kalian nggak pernah lihat tuh, nggak bakalan lihat. Nggak pernah. Iya. Soalnya yang di Instagram itu emang aku highlight, yang aku mostly di situ gitu ya. Jadi kayak kamar itu jarang banget di highlight, gitu sih. Di atas tuh jarang banget di highlight. Iya, kalian nggak pernah lihat kan kamar-kamarnya seperti apa. Tapi kalau kalian belum tahu rumah Ubud, kalian bisa langsung main ke Instagramnya, ada di bawah sini nih. Langsung aja, linknya saya taruh di deskripsi ya. Makasih banyak nih Mas Akir ya. Puasa-puasa udah ngeladenin kita. Terima kasih banyak sudah mampir jauh-jauh. Sama-sama Mas Akir. Sampai ketemu lagi nanti ya. Ya. Di rumah tetangga online yang lain Siap. mungkin. Terima kasih banyak. Oke, tetangga segitu dulu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ciao. Terima kasih. Tidur siang bukanlah pekerjaan yang mudah. Itu membutuhkan konsentrasi, dedikasi, dan semua orang harus diam agar aku bisa melakukan pekerjaan ini.